lokasinya aja, nanti kita ketemu di sini atau gimana ya. Halo Mas, oh ya ini nanti antar-antarnya dari Balai Desa ke utara ya. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Susanto. Alamat Desa Kejene, Kecamatan Ranudongkal, Kabupaten Pemalang. Nama brandnya G. Daniel Bagmaker. Sebenarnya G. Daniel Bagmaker itu lebih berfokus di bidang jasa pembuatan tas. Jadi kita itu memberikan ruang buat kalian-kalian yang mungkin udah capek dropshipper, kemudian jadi reseller kehabisan barang terus. Kenapa nggak bikin barang sendiri aja, bikin merek sendiri aja dengan bahan sesuka hati dan juga desain sesuai selera. Saya pribadi sebenarnya dulu dari lulus sekolah menengah pertama atau SMP itu diajak sepupu ke daerah Jakarta. Sekitaran tahun 2004, saya belajar teknis dasar membuat tas. Kemudian sekitar tahun 2014 saya resign dari konveksi tas tersebut dan beralih ke home industry, atau lebih tepatnya pada saat itu butik di daerah Jatiwaringin, Bekasi. Kemudian di tahun 2016 sebenarnya usaha ini yang mendorong untuk memulai adalah istri saya. Pada saat itu tahun 2016 di bulan 3 atau Maret, kata istri saya, kenapa nggak buka sendiri aja. Terus saya pikir ya memang wacana ini udah lama, tapi karena dorongan istri tersebut akhirnya kita memulai dari Maret 2016 pada saat itu, tapi masih di daerah Bekasi. Kemudian di awal-awal perjalanan G. Daniel Bagmaker itu memang mungkin yang namanya awal tidak selalu mudah. Pada saat itu banyak banget masa transisi yang sulit kita lalui. Akhirnya saya belum terlalu fokus di bidang tas pada saat itu, sempat terjun ke kuliner dan lain sebagainya. Tapi hingga akhirnya di 2016 kita memutuskan untuk fokus di sini, di bidang jasa pembuatan tas. Jadi dari akhir tahun 2016 hingga akhirnya pada tahun 2019 kebetulan di sana istri saya sakit. Akhirnya terpaksa mau nggak mau kita harus pulang ke daerah Pemalang, ke sini, ke pulang kampung. Kemudian dari 2019 itulah kita mulai merintis di sini, di Desa Kejene. Jadi sampai sekarang 2022 sekitar 19-23 tahun. Untuk jenis produknya, karena kita itu sistemnya adalah custom order, jadi sesuai pesanan, maka sangat beragam sekali. Kita menyesuaikan permintaan dari customer atau pemesan. Ada tas ibu-ibu, tas cewek, bahkan kadang tas laptop, ada juga variasi dari dompet, clutch, dan juga name tag atau card holder, tempat kartu.
Terkait dengan bahan baku, kalau bicara soal tas itu sebenarnya sangat banyak. Artinya mulai dari outer, bahan luaran, kemudian ada inner, bahan dalaman, termasuk pelapis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada aksesoris. Untuk ketersediaan di daerah Pemalang sendiri, kalau saya boleh bilang itu hanya tersedia sekitar 30% aja. Jadi di luar 30% itu kita biasanya online, pesan online. Kita bersyukur sekali hidup di era seperti sekarang dimudahkan walaupun jarak jauh, tapi itu tidak terlalu jadi kendala lah istilahnya. Untuk proses pengerjaan atau waktu estimasi pengerjaan itu sendiri, kita melihatnya dari tergantung kerumitan modelnya sih. Kalau simple ya paling cepat 1 hari bisa langsung jadi. Selain daripada itu, karena kita terima pesanan, artinya kadang juga kita sesuaikan dengan jadwal atau padat antrian yang terupdate pada saat itu. Kalau pas kebetulan antrian tidak terlalu banyak, ya artinya bisa lebih cepat. Kita sebenarnya di sini nggak ada minimal order ya, artinya satuan pun kita layani. Satuan kita sebut biasanya kita sebut sampling, tapi untuk ongkos atau biaya pembuatannya ya tentunya berbeda dengan orang-orang yang pesennya banyak. Jadi untuk harganya nanti biasanya kita negosiasi sih. Untuk range harganya juga kita sesuaikan dengan kerumitan desain. Jadi tapi untuk produk kita ada yang murah, ada yang 5.000 sampai 350 kurang lebih. Kita bersyukur sekali karena kita merintis usaha ini dari 2016 di Jatiwaringin itu. Artinya ketika kita transisi pindah ke kampung halaman itu sudah tidak terlalu sulit karena beberapa pelanggan kita sudah kenal dari sana. Jadi sudah sekitar 50% lah. 50% ya yang sudah kita dapatkan di Bekasi itu. Bahkan ya dari berbagai kota sih, ada yang dari Jakarta, dari Surakarta, kemudian Semarang, Surabaya, bahkan saat ini sudah ada yang di Australia dan Singapura. Kalau untuk sistem pemasaran saat ini kita tentunya lewat sosial media, tapi yang paling kita aktifkan adalah Instagram dan Facebook sih. Cuman akhir-akhir ini kita juga lebih sering membuat video di YouTube, kemudian belakangan ini kita juga mulai membuat akun TikTok. Kalau bicara soal tantangan, terutama tadi pada saat kita start di Bekasi, di daerah Jatiwaringin, itu tentunya berat masa transisi pada saat itu. Karena apa ya, mungkin teman-teman juga tahu bahwa apalagi di Jakarta yang artinya apa-apa serba dibeli, yang tadinya saya kerja kemudian tiba-tiba enggak sama sekali, artinya yang biasanya pendapatan per bulan pasti terus tiba-tiba enggak pasti. Kemudian apalagi di sana kan kita untuk tempat masih nyewa dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahan baku kalau di sini juga lumayan menjadi tantangan buat kita, ketersediaan bahan baku. Karena walaupun kita bisa memesan online, tapi ya balik lagi ke ongkos kirim dan lain sebagainya. Kalau di industri tas atau industri tas benar ya? Iya. Kalau di industri tas, kita juga mendapat tantangan kompetitor di pasar itu bukan hanya dari dalam negeri saja, tapi ada apalagi dengan kebijakan pemerintah yang apa sih namanya? Pasar bebas, kayak apa sih China apa itu? Kan artinya kita juga harus berkompetisi dengan mereka, dengan yang barang-barang impor dan lain sebagainya. Sebagian besar customer atau masyarakat kita itu kan ya mereka suka yang impor, apalagi harganya murah dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya kalau bicara soal tantangan, itu adalah tantangannya ada pada diri kita sendiri sih kalau menurut saya. Melawan diri sendiri itu yang paling berat, mulai dari karena kita kalau udah mulai produksi sendiri, artinya kita buka usaha sendiri, itu adalah waktu menjadi milik kita. Terkadang kita juga kurang bijaksana terhadap waktu, artinya kita tidak disiplin dan lain sebagainya. Itu juga sebuah tantangan bagi sebenarnya buat pengusaha di bidang apapun. Kalau ini kita terkadang juga membutuhkan bantuan tenaga kerja atau rekrutmen terhadap kerjaan kita, apalagi
apalagi ketika orderan menumpuk, itu juga tentunya kita membutuhkan orang lain. Selain istri, kadang kita juga memberdayakan lingkungan sekitar, tapi itu juga tergantung dari jumlah pesanan sih. Kalau semisal masih bisa kita handle sendiri, ya pastinya tak handle sendiri sama istri berdua. Untuk meningkatkan kualitas produk, kita tentunya artinya kita tidak berhenti belajar. Belajar itu dalam banyak hal ya teman-teman, mulai dari ya entah itu kita melihat tutorial di YouTube atau kita mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Karena tentunya seiring berjalannya waktu, desain sebenarnya bukan hanya di tas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan desain itu mengalami perubahan, mengalami evolusi, dan itu artinya juga sebuah tantangan bagi kita untuk ke depan seperti apa. Kemudian meningkatkan kualitas produk, kita juga lebih hati-hati lagi, lebih teliti lagi. Kaitannya dengan bantuan dengan pemerintah atau support dari pemerintah, secara keseluruhan saya pribadi sebenarnya bersyukur melihat geliat kepedulian mulai dari tingkat kementerian, dari Kemenparekraf. Saya lihat juga programnya banyak dan juga mulai menunjukkan kepedulian terhadap kita terhadap UMKM dan para pelaku usaha di bidang apapun. Kemudian kalau kita bicara soal bantuan itu kan beragam ya. Saya pribadi merasakan ya cukup banyak sebenarnya bantuannya, walaupun mungkin dalam artian yang non moneter atau non material, tetapi ya saya anggap itu adalah sebuah bantuan dan sebuah kepedulian, mulai dari adanya pelatihan, kemudian mengadakan berbagai macam program event seperti bazar, pameran, dan lain sebagainya. Itu buat kami pribadi, buat saya sendiri, itu sudah cukup sangat membantu. Pasar senja, ya saya alhamdulillah sampai sejauh ini di edisi keempat terakhir di Bukit Gambangan belum pernah absen. Pasar senja buat saya pribadi adalah program saya bersyukur ada program tersebut, karena saya yang basicnya di Bekasi awalnya, yang memperkenalkan produknya di sana dan dapat pelanggan kebanyakan juga dari sana, akhirnya sedikit mendapat ruang. Kita mempunyai sebuah event yang bisa kita kenalkan di masyarakat sekitar Pemalang. Kalau pasar senja sendiri, saya dari Peguyangan, Wipas, kemudian di Widuri dan Gambangan. Itu setiap event yang saya ikuti, alhamdulillah dari segi pendapatan, dari segi penghasilan juga selalu meningkat. Artinya event tersebut cukup bagus buat perkembangan produk saya. Kalau untuk info pemesanan ke produk kita itu ya beragam sih. Saya juga kadang nanya sama mereka, sama customer saya, sama klien saya, tahu kita dari mana gitu. Misalkan dari Instagram. Oh, artinya saya pikir mungkin Instagram adalah ratingnya yang paling bagus untuk itu. Maksudnya saya juga punya survei sendiri mengenai beberapa sosial media saya, dan teman-teman yang pengen pesen produk ke kita itu bisa melalui Instagram, kemudian bisa melalui Facebook, atau yang mau melihat proses pembuatan kita atau pengen tahu tentang pembuatan tas itu seperti apa, bahkan kalau mau belajar juga nggak masalah, bisa lihat di channel YouTube kita dengan nama G. Daniel Bagmaker. Kemudian untuk yang pesan, ya di sana kita sematkan nomor WhatsApp kita, bisa langsung chat ke kita, akan kita balas secepatnya. Untuk pemesanan sebenarnya kita ya sesuaikan sih dengan jumlah pesanan. Kalau kita ya biasanya rata-rata kita kenakan DP sekitar 50% lah. Itu untuk belanja material. Itu kalau material dari kita. Tapi kalau material atau bahan baku dari si pemesan, biasanya kita tidak kenakan DP sama sekali. Artinya bayar setelah barang jadi. Untuk harapan kedepannya, kita yang pasti ya pengen G-Daniel ini semakin berkembang. Artinya kita sebenarnya pengen memberikan ruang atau lapangan ya buat kerja, buat pemberdayaan masyarakat, sehingga bisa nantinya lebih bermanfaat ke depannya. Mudah-mudahan produk kita juga bisa launching produk kita pribadi, karena sebenarnya sejauh ini kita belum pernah launching produk yang secara resmi atau secara merek.
Tapi itu adalah menjadi wacana kita ke depan, dan insya Allah secepatnya akan kita perkenalkan produk kita dan mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat luas. Produk yang ingin saya kenalkan ke depannya itu tentunya menggunakan brand atau merek ini ya teman-teman, G dan L. Sebenarnya G dan L ini sendiri adalah inisial, sebenarnya G dan L. Cuman kita sendiri sengaja kita suka kalau teman-teman itu membacanya kepleset, maksudnya biar diplesetin G dan L gitu. Tapi sebenarnya ini adalah G dan L. Ini adalah inisial nama saya dan istri. Karena walaupun nama saya Dedi, di sini di desa Kejene itu saya lebih dikenal dengan nama Gufron. Jadi G itu Gufron dan L itu nama istri saya yaitu Lisna. Mudah-mudahan produknya bisa berkembang, diterima, dan juga sedikit kisah kita itu bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ekraf. Halo? Oh, udah di depan rumah Mas. Oke. Sebentar tunggu ya. Nah, produknya mana? Oke, ini ya Mas.